Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-611, dengan judul Master Menara Sky Split Tower. Langsung ke dalam alurnya. Entah memilih untuk pergi sekarang atau memilih untuk bertarung dengan 10 pemimpin tertinggi. Murid Lin Ming menyusut, tangan kanannya tanpa sadar menelusuri cincin spasialnya. Di bawah pengawasan semua orang di lantai 3, tidak ada dari orang-orang ini yang berani melakukan apapun pada Lin Ming. Tapi di lantai 4, jika terjadi perkelahian, para seniman bela diri di lantai 3 belum tentu tahu. Jangan terlalu gugup. Ketika saya mengatakan pertarungan, yang saya maksud adalah pertandingan di panggung arena bela diri. Kecuali jika saya dipaksa cukup jauh, saya tidak akan melakukan sesuatu yang begitu konyol seperti melanggar aturan yang ditetapkan. Petik 2. Orang berjubah hitam itu perlahan berkata. Makna tersirat di balik kata-katanya adalah bahwa jika Lin Ming bersikeras untuk tinggal di Menara Sky Split dan bersikeras memasuki Jalan Kaisar, maka dia tidak akan ragu untuk melanggar aturan Menara Sky Split dan merusak reputasinya untuk membunuh Lin Ming. Pertempuran arena bela diri. Lin Ming terdiam. Dia tidak begitu percaya diri sampai dia merasa dia tak terkalahkan di dalam Polar Sky Split Tower. Belum lagi potensi pertarungan berputar terus-menerus, dia bahkan tidak merasa sepenuhnya yakin dia bisa mengalahkan pria berjubah hitam di depannya ini. Mata pria berjubah hitam itu mengamati Lin Ming, matanya yang berbintang tampak seolah-olah mereka benar-benar bisa memahaminya. Lin Ming, jika saya tidak salah, medan energi yang Anda pancarkan dari tubuh Anda adalah semacam niat bela diri yang terkait dengan medan kekuatan setan surgawi. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Rubah tua ini memiliki penglihatan yang luar biasa, dia benar-benar telah melihat semuanya dengan sekilas pandang. Pria berjubah hitam tidak tahu bahwa seseorang bisa mendapatkan medan kekuatan Asura setelah menyelesaikan seluruh kandang raja, tetapi dia telah melihat medan kekuatan Dewa Kematian sebelumnya, yang dipegang oleh semua iblis surgawi bersayap 12. Keduanya memiliki kesamaan jadi dia secara alami menyadarinya. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum dengan jujur mengakuinya, ya. Pria berjubah hitam itu menyeringai, meskipun aku sendiri belum mendapatkan niat bela diri iblis surgawi, aku masih memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil mendapatkan medan gaya semacam ini, tetapi yang saya tahu adalah Anda hanya mendapatkannya setelah Anda memasuki Menara Sky Split. Niat bela diri ini memiliki kesamaan dengan niat bela diri setan surgawi. Semakin banyak niat bela diri yang diterima seorang seniman bela diri, semakin kuat mereka, terutama jika mereka dapat menggabungkannya, niat bela diri Anda dan niat bela diri setan surgawi serupa. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak ingin mendapatkan niat bela diri setan surgawi dan kemudian menggabungkan mereka menjadi satu. Petik 2. Tapi untuk mendapatkan niat bela diri iblis surgawi, pertama-tama kau harus menjadi iblis surgawi bersayap 12. Ini adalah tabu mutlak, jadi, jangan terlalu berkhayal untuk berpikir bahwa Anda akan memasuki Jalan Kaisar. Petik 2. Kata-kata antagonis pria berjubah hitam itu tanpa henti menyerang Lin Ming, meninggalkannya tidak ada ruang gerak. Sekarang adalah waktunya untuk berurusan dengan Lin Ming. Jika Lin Ming memasuki Jalan Kaisar, pria berjubah hitam itu tidak memiliki keyakinan sedikit pun bahwa dia akan mampu mengalahkan Lin Ming. Ketika saat itu tiba, tidak ada orang di Menara Polar Sky Split yang akan menjadi tandingan Lin Ming dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi iblis surgawi bersayap 12. Lin Ming, kamu membunuh Heian melalui pertarungan hidup atau mati yang disepakati bersama. Karena ini sejalan dengan aturan Sky Split Tower. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh, tapi, jika kamu tidak meninggalkan Sky Split Tower hari ini, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Petik 2.
Saat pria berjubah hitam itu berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Auranya tiba-tiba meletus menjadi api merah darah di sekelilingnya, membuatnya tampak seolah-olah dia terbakar. Pria berjubah hitam ini adalah High Lord Bloodfire, dan gelarnya berasal dari metode kultivasi yang dia latih serta api berdarah yang mengelilinginya. Ketika Lin Ming membunuh Sue Men di lantai 2, dia telah melihat gambar High Lord Bloodfire di slip giok miliknya. Meskipun Sue Men adalah orang yang sangat kejam dan sombong, ketika dia menyebutkan High Lord Bloodfire dia melakukannya dengan sangat hormat. Ini adalah rasa hormat yang datang dari tulang belulang, dan bahkan dari rasa takut. Sekarang sepertinya High Lord Bloodfire adalah salah satu High Lord yang lebih kuat, tidak heran Sue Men begitu takut padanya. Seluruh suasana aula suram, semua orang tegang untuk beraksi. Lin Ming dengan ringan menelusuri cincin spasialnya saat dia memutar esensi sejatinya. Jika dia tidak bisa memasuki jalan kaisar atau bahkan menjadi iblis surgawi bersayap 12, maka niat bela diri iblis surgawi akan kekurangan dua bentuk. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggabungkannya lagi? Jika Anda bersedia meninggalkan Sky Split Tower maka saya juga dapat memberi Anda kompensasi. High Lord Bloodfire mundur selangkah. Terhadap karakter seperti Lin Ming, dia merasakan ketakutan yang sangat dalam. Jika dia tidak bisa membunuh Lin Ming dan malah memprovokasi dia, maka mungkin saja dia akan menyinggung pembangkit tenaga listrik masa depan benua setan suci. Kalau begitu, High Lord Bloodfire tidak akan pernah bisa tidur dengan damai. Lin Ming mengerutkan kening. Secara alami, dia tidak mau menerima kondisi ini. Pada saat ini, nyala api yang cemerlang menyala di aula. Dalam kegelapan itu sangat bersinar. Ini adalah jimat transmisi suara. Saat High Lord Bloodfire menerima jimat transmisi suara ini, dia langsung terkejut. Dia mulai melihat Lin Ming ke atas dan ke bawah dengan beberapa kebingungan di matanya. Lin Ming, ketua tertinggi telah setuju untuk mengizinkan Anda memasuki jalan kaisar. Tetapi Anda harus memenuhi syarat. Ketua tertinggi. Lin Ming terkejut. Siapakah ketua tertinggi? Apakah dia ketua tertinggi Polar Sky Split Tower? Atau ketua tertinggi 12 Sky Split Towers? High Lord Bloodfire berkata, ketua tertinggi adalah Master Menara Polar Sky Split Tower saya. Dia juga salah satu dari 12 pemimpin tertinggi. Beberapa jam yang lalu dia sudah kembali ke Menara Polar Sky Split. Dia akan tiba di dupa lain waktu atau lebih. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Lin Ming sudah memperhatikan bahwa hanya ada 10 pemimpin tinggi di sini. Menghitung ketua tertinggi Heian yang sudah meninggal, masih ada ketua tertinggi lainnya yang hilang. Jadi, yang tidak ada di sini sebenarnya adalah Master Menara Sky Split Tower. Memikirkan hal ini, Lin Ming berubah waspada. Jika High Lord Bloodfire sudah begitu kuat, lalu berapa tingkat kekuatan Master Menara Polar Sky Split Tower? Di depan orang seperti itu, pikiran Lin Ming dingin. Dia bertanya, kondisi apa yang dia ingin saya setujui? Saya tidak yakin. Anda harus berbicara langsung dengan ketua tertinggi, kata High Lord Bloodfire, tanpa ekspresi. Alis Lin Ming berkerut erat. High Lord Bloodfire hanya duduk di kursinya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang dalam menyelimuti aula. Dalam setengah dupa waktu lagi, jimat transmisi suara menerangi aula lagi. High Lord Bloodfire bangkit dari kursinya dan berkata, ikutlah denganku. Tuan Ketua Tertinggi ingin bertemu denganmu sekarang. Petik 2. Ketua Tertinggi. Lin Ming tetap diam. Perasaan tidak enak memenuhi hatinya. Kegugupan ini, kecemasan ini, semuanya berasal dari kurangnya kekuatannya. Sebelumnya, saat dia berbicara dengan Dagu tentang Sky Split Tower dan Eternal Demon Abyss, Dagu tidak tahu bahwa Polar Sky Split Tower memiliki Tower Master.
Dagu pernah berkata bahwa Feng Shen bisa dibandingkan dengan ketua tertinggi yang lebih lemah. Kata-kata ini telah membuat Lin Ming secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan 12 pemimpin tinggi tidak berada di luar jangkauannya. Ketika dia bergegas keluar dari kandang raja dan juga menerobos ke 8 gerbang tersembunyi batin sementara itu, Lin Ming memiliki kepercayaan besar pada kekuatannya sendiri. Inilah satu-satunya alasan dia dengan rela menyetujui pertarungan bergilir dengan Yan Qi, Kai Yang, dan Maha, bahkan setelah itu dengan membunuh ketua tertinggi Heian. Di dalam Polar Sky Split Tower, kekuatan adalah segalanya. Ketika Lin Ming membunuh ketua tertinggi Heian, itu telah menciptakan penghalang besar bagi siapapun yang berencana melawannya. Dalam hal ini, Lin Ming percaya bahwa meskipun dia tidak bisa mengalahkan beberapa High Lord, dia masih bisa melarikan diri, dengan bebas datang dan pergi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa perbedaan kekuatan antara 12 pemimpin tinggi Sky Split Tower begitu besar. Yang lemah ada di sekitar Feng Shen, dan yang kuat-kuat sampai tingkat yang konyol. Kultivasi Tuan Tinggi Heian sama dengan ranah inti bergulir tengah manusia, dan kekuatannya mendekati awal penghancuran kehidupan. Tapi, ketua tertinggi dari 12 pemimpin tinggi mungkin memiliki kultivasi yang mendekati penghancuran kehidupan, dan kekuatannya kemungkinan jauh di atas master penghancuran kehidupan tahap pertama. Dalam menghadapi orang seperti itu, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk merasa nyaman. Apa? Anda tidak ingin memasuki jalan kaisar? Bibir High Lord Bloodfire melengkung dengan senyum tertarik. Tuan ketua tertinggi awalnya berkultivasi di kuil Dewa Pembantaian Darah tapi, untukmu, dia secara khusus bergegas kembali ke menara Sky Split Polar, namun kamu tidak berani melihatnya. Petik 2. High Lord Bloodfire mencoba untuk membangkitkan Lin Ming. Terhadap taktik kekanak-kanakan ini mencoba mengganggunya, Lin Ming tidak peduli. Hanya saja situasi saat ini adalah Lin Ming menoleh untuk melihat bahwa 9 pemimpin tinggi lainnya juga telah bangkit dari tempat duduk mereka. Meskipun mereka tampaknya hanya berdiri dengan santai di sana, jika Lin Ming benar-benar mencoba untuk kehabisan sekarang, maka 9 pemimpin tinggi ini akan dapat langsung memotong Lin Ming. Dengan konsep ruang yang sulit dipahami dan cepat berlalu, Lin Ming memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat melarikan diri dari aula ini. Tapi masalahnya adalah masih ada Tower Master yang sangat kuat di suatu tempat. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, segala macam skenario yang mungkin melintas di benaknya. Dia berjanji bahwa saya dapat memasuki jalan kaisar selama saya menyetujui suatu persyaratan. Kondisi macam apa itu? Lin Ming tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Master Menara Polar Sky Split Tower mengenali kemampuannya dan ingin dia memasuki jalan kaisar. Kemudian, kondisi ini sangat menggelitik. Mungkinkah untuk menandatangani kontrak jiwa? Jika dia tidak setuju, apa yang akan terjadi? Kasus terbaik adalah Lin Ming akan dipaksa meninggalkan menara Sky Split dan kasus terburuk adalah dia akan segera diserang. Dalam situasi ini, Lin Ming merasa peluangnya untuk melarikan diri melalui 4 lantai sangat tipis. Sampah. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia telah meremehkan kekuatan 12 pemimpin tinggi. Alasan dia membuat penilaian yang salah seperti itu adalah karena percakapannya dengan Dagu serta fakta bahwa Kaisar Perang 8 menjadi iblis surgawi bersayap 12. Tanpa ragu, Kaisar Perang 8 jatuh di masa lalu lebih lemah dari Lin Ming dan bakatnya juga lebih rendah. Dengan semua alasan, jika Kaisar Perang 8 bisa menjadi iblis surgawi bersayap 12 maka seharusnya tidak terlalu sulit bagi Lin Ming juga. Tapi, perkembangan mendadak telah melampaui imajinasinya. Bagaimana bisa Kaisar Perang 8 menjadi iblis surgawi bersayap 12? Lin Ming tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. Dalam hal ini, dengan perlawanan di setiap langkah, rencana para pemimpin tinggi pernah menjadi iblis surgawi bersayap 8,
dan bahkan master menara yang berada di atas raja tinggi, hanya yang bisa tumbuh menjadi iblis surgawi bersayap 12 dalam hal ini, situasi. Lin Ming, apa yang terjadi? Anda tidak ingin pergi? High Lord Bloodfire berkata dengan bercanda, apakah Anda ingin master menara datang mencari Anda? Lin Min membelai cincin spasialnya, menghubungkan akal sehatnya dengan tombak komet ungu di dalamnya. Dia tidak terbiasa menyerahkan nasibnya ke tangan orang lain. Hari ini, dia tidak akan memasuki jalan kaisar, juga tidak akan menjadi iblis surgawi bersayap 12. Kemudian dia hanya bisa menunggu sampai hari dia mencapai alam inti bergulir dan kemudian kembali ke stepa pembantai darah. Dia tidak percaya bahwa pada saat itu ada yang masih bisa menghentikannya. Hehe, nak. Kau yang cukup waspada ya, kata ketua tertinggi lainnya. Setan raksasa yang berbicara adalah ketua tertinggi Sengong. Dia adalah bos Xingtian. Lin Ming memandang High Lord Sengong, cahaya dingin berkedip di matanya. Tapi pada saat ini, suara serak tiba-tiba terdengar di benak Lin Ming, pergilah dengan dia. Pergi dan temui Master Menara Sky Split Tower. Petik 2. Lin Ming kaget. Demon Sin. Kerusakan pada jiwamu telah pulih. Lin Ming bertanya, terkejut. Demon Sin telah tertidur lelap di dalam lautan spiritualnya. Keduanya tidak perlu menggunakan transmisi suara esensi sejati dan dapat langsung berkomunikasi satu sama lain. Dalam sekejap mata, Lin Ming telah berada di benua iblis suci selama hampir 2 tahun sekarang. Demon Sin telah tidur selama ini, jadi dia hampir melupakannya. Aku sudah pulih, hehehe, Demon Sin terkekeh dengan kejam, suaranya terasa jahat. Sekarang aku menyebutkannya, energi neraka yang kaya dari menara Sky Split ini benar-benar cocok untuk menyembuhkan luka orang suci ini. Ada juga tato setan surgawi itu, sekarang itu barang bagus. Itu sangat bermanfaat bagi jiwa orang suci ini. Wah, kau benar-benar harus menjadi iblis surgawi bersayap 12. Melarikan diri sekarang tidak cocok dengan gaya orang suci yang luar biasa ini. Petik 2. Episode ke-612, dengan judul Satu-satunya jalan keluar dari situasi putus asa ini. Langsung ke dalam alurnya. Tato setan surgawi bermanfaat bagimu? Lin Ming bertanya, bingung. Hehehe, Sein ini pada awalnya adalah seorang kultivator iblis dan tato iblis surgawi dapat memadatkan energi neraka. Semakin banyak sayap iblis, semakin banyak energi infernal dan semakin baik efeknya. Tentu saja itu sangat membantu orang suci ini. Orang suci ini sudah bangun setahun yang lalu, tetapi karena energi neraka di sini sangat kaya, orang suci ini memilih kembali ke kondisi tidur untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatan saya. Orang suci ini juga memiliki pemahaman umum tentang apa yang telah terjadi selama setahun terakhir. Tato setan surgawi bersayap 12 benar-benar sesuatu yang tidak dapat Anda lewatkan. Orang suci ini bergantung padanya untuk membantu memulihkan kekuatan. Jika kau lari sekarang, maka tato iblis surgawi perlahan akan menghilang dan semua usaha selama 1 atau 2 tahun terakhir akan sia-sia. Petik 2. Keduanya berkomunikasi langsung menggunakan jiwa mereka. Meskipun terjadi percakapan yang sangat kompleks di antara mereka, semua ini terjadi hanya dalam sekejap. Lin Ming dengan penuh semangat bertanya, ke tingkat apa kekuatan jiwa Anda telah dipulihkan? Demon Sin tersenyum puas dan berkata, kekuatan jiwa orang suci ini telah dipulihkan ke standar saya ketika saya tersedot ke dalam ruang Magic Cube. Standar yang sama seperti saat Anda tersedot ke dalam ruang Magic Cube. Lin Ming terkejut. Anjing tua ini mungkin juga beberapa karakter ketika dia masih menjelajahi alam para dewa. Meskipun Lin Ming menganggapnya hanya sebagai seekor anjing, karena Demon Sin mampu mengikuti Kaisar Iblis, dia mungkin memiliki beberapa keterampilan. Menurut bualan anjing tua itu,
dia dulunya adalah Demon Divine Hound berkepala 3 dengan gelar Hallowed Lord Demonsin, bahkan berhasil membangun tubuh dewa berlian yang tak terkalahkan ke tahap sukses besar. Tapi setelah itu, tubuh sucinya hancur dan jiwanya tersedot ke dalam kubus sihir kristal ilahi. Dari trinitas kesadarannya, sekarang hanya ada satu yang tersisa. 3 kepala kemudian menjadi satu. Awalnya Demonsin hanyalah jiwa yang tidak lengkap, dan setelah disegel di dalam Magic Cube selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terus-menerus lelah seiring waktu, kelemahan kekuatan jiwanya bisa dibayangkan. Tapi sekarang Demonsin mengatakan bahwa kekuatan jiwanya telah dipulihkan ke titik sebelum Magic Cube menghancurkannya. Meski jiwanya masih belum lengkap, itu masih cukup menakutkan. Bisakah kamu menangani Tower Master Menara Polaris? Lin Ming dengan sungguh-sungguh bertanya. Jika demikian, maka ini benar-benar bisa disebut melihat secercah harapan setelah didorong ke jalan buntu. Demonsin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Lalu kamu ingin aku berjalan menuju kematianku sendiri? Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Anjing tua sialan ini terus memberinya kesan bahwa dia adalah pemalas yang tidak bisa diandalkan jika diperlukan. Di masa lalu, bukankah kau disebut Hallowed Lord di dalam alam dewa? Namun Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa benih kecil dari dunia fana. Petik 2. Orang suci ini hanya memiliki jiwa yang tidak lengkap yang tersisa bahkan tanpa tubuh fana. Dari mana saya seharusnya memiliki kekuatan menyerang? Ketika orang suci ini berada pada saat yang paling mulia, hanya dengan sedikit bersin dari orang suci ini, ludah akan dapat mengisi apa yang disebut master menara yang penuh dengan lubang. Petik 2. Mendengar gertakan anjing tua itu, Lin Ming hampir pingsan di tempat. Orang ini masih punya mood untuk berbicara seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Hehehe, orang suci ini mungkin tidak memiliki tubuh dan mungkin tidak memiliki kekuatan serangan, tapi saya masih memiliki jiwa. Saya masih dapat membantu Anda dengan jiwa saya, misalnya, ketika Anda menandatangani kontrak jiwa. Saat anjing tua itu berbicara di sini, dia terkikik jahat 2 kali dan berkata, setelah kekuatan jiwa orang suci ini sebagian besar dipulihkan, persepsi jiwaku sekarang jauh lebih sensitif daripada milikmu. Anda mungkin tidak tahu, tapi dari 10 Raja Agung yang hadir, 2 dari mereka memiliki segel budak yang ditanam di tubuh mereka. Mereka di bawah kendali orang lain. Petik 2. Apa? Lin Ming sangat terkejut. Segel budak dan kontrak jiwa adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kontrak jiwa adalah ketika kedua belah pihak akan menuliskan persyaratan mereka pada perkamen susunan khusus. Setelah itu, kedua belah pihak akan rela meninggalkan setetes esensi darah dan bersumpah pada jiwa mereka. Kontrak semacam ini biasanya tidak memiliki persyaratan yang terlalu berlebihan. Jika ya, maka tidak ada yang akan menandatanganinya. Setelah seorang seniman bela diri menandatangani kontrak jiwa ini, mereka masih bisa bertindak sesuai keinginan mereka sendiri dan bergerak bebas. Bukan hanya itu, tapi kontrak jiwa biasanya memiliki batas waktu. Misalnya, Yanchi dan Maha keduanya menandatangani kontrak jiwa selama 50 tahun. Setelah batas waktu 50 tahun berlalu, kontrak otomatis akan diputus. Tapi segel budak berbeda. Segel budak adalah teknik khusus dari jalur iblis. Itu adalah metode yang digunakan oleh seniman bela diri yang lebih kuat yang memiliki kultivasi yang dalam untuk mengendalikan seniman bela diri yang lebih lemah. Setelah segel budak ditanam di tubuh mereka, segel itu akan tetap di sana sampai tuan mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali atau tuannya meninggal. Jika tidak, seniman bela diri akan diperbudak oleh segel budak ini sampai saat kematian mereka. Tidak hanya seniman bela diri yang diperbudak tidak memiliki kemerdekaan tetapi mereka bahkan tidak memiliki kebebasan berpikir. Biasanya,
Mereka tidak akan bertindak berbeda dari orang normal, tetapi setelah segel budak diaktifkan, orang yang diperbudak harus sepenuhnya mematuhi perintah tuan mereka. Bahkan jika tuan mereka memerintahkan mereka untuk mati, mereka akan melakukannya dengan mata tak berkedip. Siapa yang diperbudak? Hati Lin Ming dingin. Dari 12 penguasa tinggi menara Sky Split, 2 dari mereka benar-benar memiliki segel budak yang ditanam di dalamnya. Bukan hanya itu, tapi tampaknya para pemimpin tinggi lainnya bahkan tidak tahu bahwa rekan mereka telah diikat dengan segel budak. Siapa yang memiliki kemampuan untuk diam-diam menanam segel budak di dalam ketua tertinggi? Mungkinkah Master Menara Polar Sky Split Tower? Apa yang ingin dia lakukan? Yang membuat Lin Ming takjub dan cemas, dia menemukan bahwa cara kerja bagian dalam menara Sky Split jauh lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Orang-orang yang diperbudak, salah satunya adalah High Lord Bloodfire, dan yang lainnya adalah Im Tua yang melayang di udara. High Lord Bloodfire memiliki segel budak yang ditanam di dalam dirinya. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. High Lord Bloodfire adalah pembangkit tenaga listrik terkuat dari 10 High Lord ini. Adapun Im Tua, dia sebenarnya setengah baya. Hanya saja seniman bela diri Im selalu memiliki wajah keriput sehingga mereka tampak lebih tua dari sebelumnya. Im ini mengenakan topi berkubah dan dia dalam posisi duduk saat dia melayang di udara, tingginya tidak lebih dari 5 kaki. Im tua ini tampak tidak sedap dipandang, tetapi Lin Ming benar-benar bisa merasakan kekuatan yang sangat dalam yang datang dari tubuhnya, dan kekuatan jiwanya seperti lautan yang dalam, luas dan misterius. Im ini juga Master Top. Bahkan jika dia lebih lemah dari High Lord Bloodfire, itu tidak akan banyak. Dengan kata lain, yang terkuat dari 10 pemimpin tinggi memiliki segel budak yang ditanam di dalamnya. Adapun High Lord lainnya, alasan mereka tidak dikendalikan kemungkinan besar karena segel budak terbatas yang bisa digunakan seseorang. Jika ini benar-benar dilakukan oleh Master Menara Polar Sky Split Tower, maka selama beberapa tahun terakhir, untuk memperkuat statusnya sendiri dan mendapatkan jumlah manfaat maksimum, dia telah menanam segel budak di para High Lord ini. Mungkin dia telah melakukannya saat para High Lord ini masih menjadi penantang. Master Menara secara alami tidak berani bergerak melawan seseorang seperti Feng Shen dengan latar belakang yang begitu hebat, tetapi bagi mereka seperti Yan Qi dan Maha, mereka mungkin sudah dikendalikan. Di masa depan, dia bisa menggunakan orang-orang ini untuk menjelajahi abis iblis abadi. Semua yang mereka temukan dari sana semuanya akan menjadi milik Master Menara. Dia bisa mengkonsolidasikan otoritasnya sekaligus mendapatkan keuntungan besar. Ini benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Lin Ming, jika tebakanku benar, maka Master Menara ini ingin bertemu denganmu untuk mengendalikanmu. Dia jelas melihat nilai dalam potensi Anda, dan mengambil Anda untuk dirinya sendiri akan menjadi keuntungan besar bagi kekuatannya sendiri. Adapun bagi Anda, begitu Anda dikendalikan maka Anda bisa melupakan untuk pernah keluar. Satu-satunya cara adalah jika kultivasi Anda lebih tinggi darinya di beberapa alam. Tetapi begitu dia mengetahui bahwa kultivasi Anda mendekati miliknya, dia hanya akan memerintahkan Anda agar kultivasi Anda tidak pernah melebihi miliknya. Kekuatan Anda akan mandek sejak saat itu, sampai dia mati dan Anda dibebaskan. Dan bahkan kemudian, sebelum dia meninggal karena usia tua, dia mungkin mencoba menyembunyikan rahasianya dengan membunuhmu dan kamu bahkan tidak akan bisa melawan. Petik 2. Kata-kata Demon Sin membuat kulit kepala Lin Ming tergelitik ketakutan. Akhiran semacam ini benar-benar lebih mengerikan daripada kematian. Memikirkan hal ini, hati Lin Ming melonjak dengan niat membunuh yang kaya. Jika semua dugaan ini benar, maka dia harus membunuh Master Menara ini untuk melepaskan diri dari semua potensi ancaman di masa depan. Demon Sin, bisakah kamu menghilangkan segel budak tanpa ditemukan oleh Master Menara?
Ho ho ho. Menurut Anda, siapakah orang suci ini? Demon Sin dengan bangga ham. Orang suci ini adalah leluhur dari jalur iblis. Semua metode iblis dan teknik budidaya dari benua iblis suci hanyalah permainan sisa dari saat Kaisar Iblis masih di sini. Semua warisan ini terus bertambah buruk di setiap generasi. Memang benar bahwa Sein tidak memiliki kekuatan serangan apapun saat ini, tetapi saya memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk bermain-main dengan beberapa metode jiwa. Bagaimana mungkin aku bisa ditemukan oleh seorang junior kecil? Di masa lalu ketika Sein ini masih maha kuasa dan mengguncang fondasi alam para dewa, kakek junior dari 100 generasi yang lalu itu bahkan belum lahir. Petik 2. Garis hitam terbentuk di dahi Lin Ming. Dia tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli bagaimana dia memainkannya, anjing tua ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Tetapi pada titik ini, Lin Ming hanya bisa mempercayainya. Dalam situasi putus asa ini, dia harus terus berusaha apapun yang terjadi. Nak, ada apa dengan tampilan itu? Dengan orang suci ini di sini, saya jamin bahwa saya bisa memimpin Master Menara itu untuk berputar-putar. Saat itu, Anda bisa memberontak secara diam-diam. Bertindaklah seolah-olah Anda telah jatuh ke dalam jebakannya dan berpura-pura bodoh dan tidak ada yang akan mencurigai Anda. Perlahan, orang bodoh itu akan melonggarkan kewaspadaannya di sekitarmu dan bahkan mengizinkanmu memasuki jalan Kaisar. Selama Anda bisa menunggu selama 1 tahun atau lebih, buat beberapa kesuksesan besar di jalan Kaisar dan biarkan budidaya Anda menerobos ke ranah inti berputar, maka Anda dapat dengan mudah membunuh orang itu dan menjadi iblis surgawi bersayap 12. Pada titik itu, niat bela diri Dewa Kematian akan menjadi milik Anda. Selama kamu memiliki tato iblis surgawi bersayap 12 maka kekuatan mistik dari Blood Slater Stepes tidak akan membunuhmu dan kamu dapat kembali ke Sky Split Tower kapanpun kamu mau. Tunggu sampai kultivasi Anda cukup tinggi, masuk kembali ke jalan Kaisar, capai akhir dalam sekali jalan dan akhirnya dapatkan niat bela diri Kaisar utama. Lalu, dengan 3 maksud bela diri utama Asura, Dewa Kematian, dan Kaisar utama, jika kau bisa menggabungkannya, itu akan menjadi jurus pembunuhan terbesarmu. Sial, betapa hebatnya itu. Bahkan orang suci ini akan cemburu padamu. Petik 2. Penggambaran Demon Sin telah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saat ini, Lin Ming terlalu lemah. Dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh musuh di semua sisi, ini adalah satu-satunya cara untuk secara bersamaan mendapatkan ketiga maksud bela diri yang berbeda. Awalnya, bahkan Lin Ming percaya bahwa hampir tidak mungkin untuk mendapatkan 3 bentuk niat bela diri yang berbeda. Sekarang, dia akhirnya bisa melihat jalan terbuka di hadapannya. Setan, jika rencana ini berhasil, maka saya bersumpah kepada Anda bahwa saya akan membantu Anda mereformasi tubuh fana Anda di masa depan. Hehe, nak, aku senang melihatmu masih punya hati nurani. Sejujurnya, orang suci ini juga melihat bahwa Anda memiliki sedikit potensi di masa depan. Jika saya melatih Anda dengan cukup baik maka Anda mungkin dapat mencapai standar terendah yang pernah orang suci ini lakukan pada saat itu. Jadi tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk membesarkan Anda. Pastinya, di masa depan, jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu saya pulih ke bagaimana saya saat jiwaku disegel, maka itu sudah cukup. Petik 2. Lin Ming tertawa, tidak lagi peduli dengan sombong Demon Sin. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Mungkin ini benar-benar kesempatan keberuntungan besar baginya. Lin Ming, apakah kamu akan pergi atau tidak? Kemana perginya semua gertakanmu? Master Menara datang kembali untuk menemuimu, namun kamu tidak berani melihatnya. Suara mengejek High Lord Bloodfire terdengar di telinga Lin Ming, mengganggu pertukaran jiwa yang dia alami dengan Demon Shine.
Seluruh pertukaran ini barusan hanya berlangsung dalam waktu 10 napas. Lin Ming sangat memandang High Lord Bloodfire, matanya sekarang mengandung jejak belas kasihan dan belas kasih. High Lord Bloodfire ini tampak seperti orang normal, tapi sebenarnya dia hanyalah boneka. Selama dia berada di hadapan Tuan Menara, dia akan benar-benar budak. Terhadap tipe orang ini, Lin Ming secara alami tidak akan membantah, atau bahkan menyimpan dendam. Ayo pergi, pimpin jalan. High Lord Bloodfire memandang Lin Ming dengan heran, senyuman kecil yang tidak terdeteksi muncul di bibirnya. Anak laki-laki ini benar-benar sangat bodoh. Namun meski begitu, bisa menjadi hamba Tuan Ketua tertinggi juga merupakan bentuk kehormatan. Episode ke-613, dengan judul Demon Sin, pergi. Langsung ke dalam alurnya. Melakukan perjalanan di sepanjang koridor gelap, sampai ke bagian terdalam dari lantai 4, High Lord Bloodfire akhirnya tiba di depan kuil bayangan. Saat dia membuka pintu, hanya ada suara berderit lembut saat pintu itu terbuka. Kegelapan di dalam aula kuil itu seperti perut binatang buas yang tak berujung. Silakan, Dewa Jahat Tuan Tinggi, kata High Lord Bloodfire dengan senyum bengkok. Di belakangnya, beberapa High Lord lainnya mengikuti, samar-samar memotong jalan pelarian Lin Ming. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum suara Demon Sin terdengar di benaknya, masuk, mereka tidak masalah. Saat Lin Ming melangkah masuk, bidang penglihatannya benar-benar gelap. Berderak, pintu yang menuju ke dalam ditutup dengan keras. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dimensi yang benar-benar terpisah. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada sama sekali. Jangan khawatir. Semua yang Anda lihat adalah ilusi, termasuk aula besar ini dan bahkan pintu ke sini. Faktanya, ketika Anda masuk melalui pintu, Anda benar-benar melewati susunan sihir ilusi yang diatur oleh orang tua itu. Lihat, orang tua itu sedang berdiri tepat di depan Anda saat ini. Dia ingin memanfaatkan momen ketika Anda dikejutkan dan memasang segel budak di dalam diri Anda. Petik 2. Arai sihir ilusi. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia sangat akrab dengan formasi Arai dan dia juga memiliki niat bela diri samsara untuk mempertahankan pikirannya. Bukan tidak mungkin baginya untuk menghancurkan Arai ini dan keluar dari sini. Tenang, jangan hancurkan susunan ini, kalau tidak orang tua itu akan berpikir bahwa susunan sihir ilusi tidak cukup untuk berurusan denganmu. Akan merepotkan jika dia mencoba menahan Anda sendiri. Hanya gelisah sedikit seperti Anda berjuang di sini, dan kemudian kita akan membuat permainan yang bagus untuknya. Petik 2. Lin Ming mengangguk, segera menenangkan diri. Tetapi pada saat ini, ada suara teriakan ketika Demon Surgawi bersayap 10 yang memegang trisula muncul dari udara tipis dan bergegas ke arahnya. Mata Lin Ming dipenuhi dengan sedikit kepanikan yang bisa dipercaya. Dia mengacungkan tombaknya, mengejar guntur. Kekuatan guntur sangat kuat dalam menangani hantu dan ilusi. Dengan suara garukan, iblis surgawi bersayap 10 berubah menjadi gumpalan asap hitam yang dengan cepat memudar. Dalam kekacauan ketakutan dan kebingungan Anda masih bisa mempertahankan pikiran Anda. Memang layak menjadi asura berjudul. Di luar susunan sihir ilusi ini, sekitar 100 kaki dari Lin Ming, seorang pria berjubah hitam diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sedalam bintang di langit malam, dan dari penampilannya, dia bukan dari ras tertentu. Sebaliknya, dia tampak seperti bibrida dari Demon Raksasa dan Goliath. Dari 12 Sky Split Tower dari Blood Slaughter Stepa, dia adalah Master Menara-Menara Polaris, High Lord Limitless Demon. Sayangnya, budidaya Anda terlalu rendah untuk menerobos formasi 10.000 Devouring Ghost Arai ini. Saat 10.000 hantu ini menguasai pikiranmu, kamu adalah milikku. Petik 2. Dalam susunan sihir ilusi,
semakin banyak iblis surgawi bersayap 10 yang muncul dengan kecepatan yang semakin cepat. Tidak hanya ada iblis surgawi bersayap 10 tetapi bahkan ada beberapa iblis surgawi bersayap 12 besar bercampur di dalamnya. Ini menjadi sulit bagi Lin Ming untuk berurusan dengan Engah. Dengan suara ringan, Lin Ming akhirnya tidak dapat menghindari serangan demon surgawi bersayap 12. Gumpalan kekuatan jiwa menembus ke laut spiritual Lin Ming seperti jarum. Lin Ming meringis. Dia memutar niat bela diri samsara dan memelintir gumpalan kekuatan jiwa ini menjadi beberapa bagian. Tapi kemudian, hantu iblis surgawi lainnya mengikuti. Ini dengan rentetan serangan. Hahaha. Jadi bagaimana jika Anda adalah talenta nomor 1 dalam 10.000 tahun terakhir, Anda akan tetap menjadi anjingku yang setia. Saya sangat menantikan pertumbuhan Anda. Selama perjalanan ke Eternal Demon Abyss, kamu akan menjadi alat terbaikku. Segel budak jiwa, pergi. Pria paruh baya itu meremas jari-jarinya dan membentuk segel hitam pekat. Dengan jentikan, itu melesat langsung ke arah Lin Ming. Segel ini dicampur ke dalam serangan dari iblis surgawi bersayap 12, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk menemukannya. Anda telah merusak segel jiwaku. Baik, baik sekali. Aku semakin menyukaimu. Harimau yang begitu buas benar-benar layak untuk dijinakkan. Segel budak jiwa, 3 menjadi 1, pergi. Pria paruh baya menjentikkan jarinya dan 3 segel hitam terbang menuju Lin Ming. Mengambil keuntungan dari serangan iblis surgawi bersayap 12, mereka bergegas ke tubuh Lin Ming. Ketiga segel itu bercampur menjadi 1. Selama ini, Lin Ming sengaja melemahkan pertahanan niat bela diri samsaranya. KKK. 2 dari 3 segel budak hitam dipelintir, hanya menyisakan 1 yang melonjak menuju laut spiritual Lin Ming. Demon Sin, giliranmu. Hehe, baiklah. Beberapa tahun terakhir ini, ikatan kepercayaan telah terbentuk antara Lin Ming dan Demon Sin. Alasan pertama untuk ini adalah karena kepentingan bersama mereka selaras, dan alasan kedua adalah karena pencegahan menakutkan dari jiwa utama di dalam Magic Cube. Karena ini, Demon Sin sudah lama membuang pikiran menelan laut spiritual Lin Ming. Saat segel terbang ke langit di atas laut spiritual Lin Ming, Demon Sin berubah menjadi anjing dewa iblis berkepala 3 yang bergegas keluar dari laut spiritual. Hanya di dunia jiwa inilah Demon Sin mampu mempertahankan penampilannya yang paling perkasa dan gagah berani. Demon Sin meraung dan memisahkan massa energi jiwa murni dari tubuhnya sendiri. Energi jiwa ini dengan cepat berubah menjadi bola cahaya di udara. Engah. Segel budak hitam itu tenggelam ke dalam bola cahaya ini, langsung mengubahnya menjadi hitam pekat. Orang suci ini telah memisahkan sebagian energi jiwa untuk membuat replika miniatur lautan spiritual Anda. Setelah segel budak ini ditanam ke replika lautan spiritual ini, itu tidak akan dapat memengaruhi Anda dengan cara apapun. Selama Anda tidak mencoba dengan gegabah mengganggu segel budak ini, orang tua itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Adapun perintah yang dia kirimkan kepada Anda melalui segel budak ini, saya akan mengulanginya kepada Anda dan Anda dapat bertindak bersama. Petik 2. Dimengerti. Untuk menggunakan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk menciptakan lautan spiritual palsu untuk menipu Master Menara, Lin Ming tidak bisa tidak mengagumi metode Demon Sin. Meskipun anjing tua ini membual terlalu banyak tentang eksploitasi masa lalunya, ketika dia berada di alam dewa, dia masih seseorang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengepungan tanah suci bulu hijau. Meskipun tubuh jiwanya saat ini terluka, berurusan dengan seseorang dari dunia fana yang kekuatannya berada pada tahap paling awal dari penghancuran kehidupan terlalu mudah baginya. Arai sihir ilusi perlahan memudar. Mata Lin Ming berkedip dengan sedikit warna bingung. Haha. Selamat kepada Tuan Ketua tertinggi karena mendapatkan jenderal lain.
kata High Lord Bloodfire dari luar susunan sihir ilusi. Bloodfire, kamu melakukannya dengan baik kali ini. 3 tahun kemudian, abis iblis abadi akan dibuka kembali. Ketika saatnya tiba, saya akan mengizinkan Anda dan Lin Ming untuk menemani saya ke perimeter 1000 mil dari Eternal Demon Abyss. Petik 2. Ya, Ketua Tertinggi. Apakah sudah waktunya untuk mengizinkan Lin Ming memasuki Jalan Kaisar sekarang? Bloodfire bertanya. Dengan serius, pikiran Lin Ming tergerak oleh kata-kata ini. Jalan Kaisar. Meskipun dia berpura-pura dikendalikan, Lin Ming masih tidak menyukai situasi ini. Dia hanya tidak suka dipaksa mengikuti keinginan dan belas kasihan orang lain. Saat ini, apa yang dia pikirkan adalah memasuki Jalan Kaisar sesegera mungkin dan mendapatkan tingkat kekuatan tertinggi yang dia bisa. Dia kemudian bisa mengakhiri masalah ini di dalam Bloodslater Steppes dan kembali ke Skyspill Continent. Situasi Skyspill Continent menyebabkan Lin Ming khawatir tanpa henti. Dalam sekejap, hampir 2 tahun telah berlalu. Bagaimana kabar Mu Qianyu dan Qin Xingxuan? Apakah Divine Phoenix Island bisa bertahan sampai sekarang? Ketika Lin Ming pertama kali meninggalkan Skyspill Continent, budidayanya hanya berada di alam Xiantian awal dan kekuatannya sebanding dengan puncak normal pembangkit tenaga inti Revolving Core awal. Adapun membunuh Lei Jingtian, alasan besar untuk itu adalah karena penindasan hukum Istana Kekaisaran Dewa Iblis, itu tidak bisa dianggap sebagai kemampuan sebenarnya. Sekarang, kultivasi Lin Ming telah mencapai Xiantian yang ekstrim dan dia juga membuat terobosan di bidang lain. Kekuatannya diambang berada di ranah penghancuran kehidupan. Selama dia bisa menerobos ke Revolving Core, Lin Ming memiliki keyakinan dia bisa mengalahkan pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama, atau bahkan membunuh mereka. Hanya dengan mencapai inti berputar, Lin Ming dapat kembali ke benua tumpahan langit. Kalau tidak, tidak ada artinya kembali. Dan Jalan Kaisar adalah jalan pintas tercepat untuk membuat terobosan dalam kekuatannya. Meskipun Lin Ming tidak yakin apakah dia bisa mencapai ranah inti bergulir di dalam, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke Revolving Core, ada kemungkinan besar dia akhirnya akan menjadi cukup kuat untuk bertarung dengan Master Life Destruction tahap pertama. Jalan Kaisar. Master Menara Polar Sky Split Tower ragu-ragu sejenak. Dia melirik Lin Ming dan berkata, apakah Anda ingin memasuki Jalan Kaisar? Lin Ming tanpa ekspresi menjawab, saya secara alami ingin memasuki Jalan Kaisar, tapi saya akan mengikuti perintah Ketua Tertinggi. Master Menara menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu 2 atau 3 tahun lagi untuk Jalan Kaisar. Ini masih terlalu dini sampai sekarang. Petik 2. 2 atau 3 tahun. Lin Ming cemas. Dalam 2 atau 3 tahun, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat dengan cepat menerobos ke inti berputar selama periode ini. Tapi, Master Menara kemungkinan akan lebih dekat memantau kultivasinya, dia tidak akan membiarkan dia membuat terobosan dengan mudah. Jika dia tidak bisa memasuki Jalan Kaisar maka tidak ada artinya tinggal di Menara Sky Split. Rubah tua ini terlalu berhati-hati. Di dalam lautan spiritual Lin Ming, Demon Sin memaki-maki secara vulgar. Apakah dia menemukan sesuatu yang tidak biasa? Jika laut spiritual palsu yang diciptakan oleh Saint ini bisa dengan mudah diurai oleh junior semacam ini, maka Saint ini mungkin akan mati sekarang juga. Yang dia takuti adalah kecepatan pertumbuhan Anda. Dia takut jika Anda tumbuh terlalu cepat dan kekuatan Anda melampaui dia terlalu jauh, maka pada saat itu dia tidak akan bisa mengendalikan Anda. Petik 2. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Saat berada di Polar Sky Split Tower selama 1 atau 2 tahun terakhir, itu benar-benar dipenuhi dengan lapisan penghalang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana Kaisar Perang 8 pernah menjadi iblis surgawi bersayap 12.
Demon Sin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Lin Ming dan berkata, menurut spekulasi orang suci ini, ketika Kaisar Perang Delapan jatuh ada di sini, masih belum ada manajemen terpadu yang terorganisir, juga tidak ada orang yang mencoba menghentikan kelahiran 12 setan surgawi bersayap. Atau yang lain, apalagi Kaisar Perang Delapan jatuh menjadi iblis surgawi bersayap 12, dia akan beruntung jika dia bisa meninggalkan menara Sky Split. Hidup-hidup. Petik 2. Beberapa tahun terakhir ini, Bloodslater Stepes telah melakukan segala daya mereka untuk menghindari kelahiran Demon Surgawi bersayap 12. Bagi Lin Ming, satu orang, untuk melawan 12 Sky Split Towers, rintangan yang dia hadapi bisa dibayangkan. Lin Ming, mulai hari ini, berlatihlah di lantai 3. Ingat, tanpa pesanan saya, Anda tidak dapat menerobos ke ranah inti berputar. High Lord Limitless Demon dengan dingin mengeluarkan perintah sebelum berbalik untuk pergi. Lin Ming menjawab dengan diam, mengerutkan kening saat dia pergi. Memasuki jalan kaisar jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Lin Ming, jangan terlalu gelisah. Meskipun Anda tidak bisa memasuki jalan kaisar sekarang, setidaknya Anda masih bisa tinggal di menara Sky Split Polar dan berlatih. Selama kekuatan Anda perlahan naik maka semua masalah akan mudah terselesaikan. Adapun Master Menara-Menara Polaris ini, tidak mungkin baginya untuk selalu memeriksa kultivasi Anda. Jika aku benar, maka dia tidak bisa tinggal di Polar Sky Split Tower terlalu lama. Dia mungkin harus pergi ke kuil Dewa Pembantaian Darah yang telah disebutkan dan diawasi di sana. Jika tidak, bahkan Master Menara ini mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi iblis surgawi bersayap 12. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak diizinkan oleh penguasa tertinggi dari Bloodslater Stepa. Begitu Demon Sin berbicara, pikiran Lin Ming bergerak. Memang, Master Menara-Menara Polaris ini sudah menjadi puncak iblis surgawi bersayap 10. Jika dia mau, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi iblis surgawi bersayap 12. Peristiwa semacam ini tentu saja tidak akan dibiarkan terjadi. Aturan pembantaian darah Stepa benar-benar ketat. Bahkan ada lapisan peraturan yang bertujuan untuk membatasi Master Menara. Demon Sin, bahkan jika Menara Master Polaris Tower tidak memperhatikan kultivasi saya tidak bisa menunggu selama itu. Jika saya mengikuti jalur ini untuk menerobos ke inti berputar maka mungkin perlu 1 atau 2 tahun lagi. Itu sudah sangat terlambat. Saya berjanji bahwa saya akan kembali dalam 10 tahun, tetapi sekarang saya tidak dapat membayangkan seperti apa situasi di wilayah Horizon Selatan dalam 10 tahun. Saya ingin kembali ke wilayah Cakrawala Selatan dalam waktu 3 tahun. Sekarang, waktunya tinggal 1 tahun lagi. Episode ke-614, dengan judul Letusan Abis Iblis Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Tuan Dewa Jahat, kristal iblis darah ini untukmu. Seorang gadis Fei yang sangat cantik sedang berlutut di depan Lin Ming, menawarkan nampan dengan tangannya. Sebuah kotak giok bertumpu pada nampan, dan di dalam kotak giok itu terdapat sejumlah kecil kristal iblis darah kelas atas yang akan diterima oleh ketua tertinggi setiap 2 bulan. 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata sejak Lin Ming menjadi ketua tertinggi. Setelah dia berpura-pura telah memasang segel budak di tubuhnya, hari-harinya di Sky Split Tower menjadi damai, tidak ada lagi High Lord yang berencana melawannya lagi. Lin Ming telah menjadi penguasa tinggi menara Sky Split yang benar dan diakui. Sekarang, kemanapun dia pindah di lantai 4, setiap pelayan harus membungkuk atau berlutut padanya saat dia lewat. Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang, Lin Ming dengan tenang berkata, meninggalkan kotak giok. Iya. Gadis muda Fei membungkuk saat dia minta diri. Di dalam Sky Split Tower, setiap ketua tertinggi memiliki 10 gadis Fei yang sangat cantik dan berkualitas tinggi di bawah komando mereka, dengan ketat melayani mereka.
Jika para High Lord menginginkan, mereka dapat dengan bebas menggunakan gadis-gadis ini dengan cara apapun yang mereka inginkan. Kultivasi Anda telah mengkonsolidasikan banyak hal dalam 2 bulan terakhir ini, hehe. Demon Sin dengan riang tertawa dari dalam lautan spiritual Lin Ming. Memang, meskipun saya tidak bisa memasuki jalan kaisar, cukup bagus untuk dapat menikmati sumber daya lain dari lantai 4 menara Sky Split. Petik 2. Lin Ming telah menggunakan 2 bulan terakhir ini untuk sepenuhnya memperkuat kultivasinya. Di dalam kandang raja, dia telah menembus batasnya beberapa kali, tetapi budidayanya tidak stabil karena ini, dan dia membutuhkan stabilitas untuk perlahan-lahan mengkonsolidasikannya. Lin Ming menyatakan, paling-paling saya akan menunggu setengah tahun lagi. Jika tidak ada kesempatan bagiku, maka aku akan mencari kesempatanku sendiri untuk memasuki jalan kaisar. Petik 2. Lin Ming, jika Anda memasuki jalan kaisar maka High Lord Limitless Demon akan tahu bahwa sesuatu terjadi pada segel budak di laut spiritual Anda. Tidak peduli apakah dia tahu atau tidak, kata Lin Ming dengan santai. Saya sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas selama 2 tahun terakhir. Jalan kaisar dan kandang raja serupa karena keduanya adalah dunia yang mandiri. Selama aku bisa memasuki jalan kaisar, tidak peduli apa yang ditemukan oleh iblis tanpa batas Tuan Tinggi. Jika dia ingin berurusan dengan saya maka satu-satunya pilihannya adalah menunggu saya keluar. Tapi pada saat itu mungkin aku bisa menjadi tandingannya. Petik 2. Kamu benar, tapi pada saat itu, High Lord Limitless Demon mungkin mencari seseorang untuk membantu berurusan denganmu. Atau dia mungkin membuat susunan pembunuhan untuk menunggu Anda di luar. Anda tidak boleh mengambil pendekatan drastis sampai Anda dipaksa. Petik 2. Saat Demon Sin selesai berbicara, tanah tiba-tiba dan berguncang dengan keras. Di dalam area latihan Lin Ming, tempat tidur batu, furnitur, semuanya mulai bergetar. Lin Ming tercengang, apa yang sedang terjadi? Menara Sky Split adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh suatu kekuatan misterius dari zaman kuno. Itu berisi formasi arainya sendiri dan sangat kokoh. Ketika Lin Ming membunuh Tuan Tinggi Heian, panggung arena emas yang dalam telah dihancurkan, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan pada infrastruktur lantai 3 yang sebenarnya. Dengan demikian, orang dapat melihat betapa kokoh dan stabilnya Sky Split Tower. Menara Sky Split yang kokoh benar-benar bisa berguncang. Guncangan terus berlanjut, dan bahkan menjadi semakin ganas. Lin Ming tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Ming meninggalkan tempat latihan dan menemukan bahwa koridor, aula, jalan, kuil dan bangunan yang jauh, semuanya bergetar. Seluruh menara Sky Split bergoyang. Apa ini tadi? Bukan hanya Lin Ming tetapi juga pelayan menara Sky Split yang panik. Sky Split Tower sepertinya siap untuk runtuh setiap saat karena getaran tersebut. Itu berada di ketinggian puluhan ribu kaki. Lin Ming tidak yakin apa yang terjadi ketika dia kebetulan melihat High Lord Bloodfire lewat. Brother Bloodfire, apa yang terjadi? High Lord Bloodfire sebenarnya memiliki ekspresi gembira terpampang di wajahnya saat ini. Saudara Lin, saya tidak pernah berpikir bahwa kesempatan keberuntungan kita akan datang secepat ini. Gemetar dari Sky Split Tower seharusnya karena Eternal Demon Abyss telah meletus. Petik 2. Abyss Iblis Abadi meletus. Lin Ming berhenti. Dalam slip giok yang tertinggal setelah kematian High Lord Heian, itu telah merekam letusan Eternal Demon Abyss. Setiap beberapa dekade atau bahkan abad, Eternal Demon Abyss akan mengalami letusan besar-besaran seperti gunung berapi. Kemudian, sejumlah besar energi neraka akan menyembur keluar. Bersamaan dengan itu, beberapa tulang dewa iblis akan didorong keluar dari abis iblis abadi dengan energi neraka yang sangat besar ini. Selama ribuan tahun demi ribuan tahun,
alasan mengapa orang dapat menemukan tulang dewa iblis di tepi paling luar abis iblis abadi adalah berkat letusan alami ini. Setelah setiap letusan, para seniman bela diri yang menantang abis iblis abadi akan mendapatkan hasil panen yang bagus, tetapi juga akan menderita risiko yang lebih tinggi. Setelah abis iblis abadi meletus, gelombang energi yang dahsyat akan meluap dan membentuk berbagai titik bahaya dan zona kematian, menyebabkan orang mati ketika mereka berkeliaran di tempat-tempat ini. Lin Ming juga ingat bahwa dalam slip giok itu, dinyatakan bahwa dalam milenium terakhir, 170 pemimpin tinggi telah menjadi korban abis iblis abadi. Dari para raja tinggi ini, setengah dari mereka binasa karena mereka menjelajahi abis iblis abadi tepat setelah letusan ini. Saudara Lin, letusan Eternal Demon Abyss bisa berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan 1 tahun. Selama periode ini, siapapun yang masuk akan mati. Namun setelah letusan berakhir, Eternal Demon Abyss akan memasuki periode stabil. Ketika itu terjadi, kita bisa memasuki Eternal Demon Abyss bersama-sama dan mencari peluang keberuntungan untuk Tuan Ketua tertinggi serta diri kita sendiri. Untuk hari-hari berikutnya, kamu harus bersiap untuk ini. High Lord Bloodfire dengan bersemangat berkata. Mencari kesempatan keberuntungan untuk ketua tertinggi. Lin Ming memandang High Lord Bloodfire dengan belas kasihan di matanya. Untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mencari kesempatan keberuntungan bagi orang lain, dan juga melakukannya dengan kegembiraan di matanya, dengan cara yang dia tidak sabar untuk pergi, benar-benar sifat mengerikan dari segel budak. Dengan segel budak ditanam di dalam dirimu, akan lebih baik mati. Pada saat ini, 2 jimat transmisi suara muncul di depan High Lord Bloodflame serta Lin Ming. Isi pesannya serupa, itu tentang masalah letusan Eternal Demon Abyss, serta memberitahu keduanya untuk mempersiapkan ini, meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk memasuki Eternal Demon Abyss. Tetapi di akhir transmisi suara ini, ada beberapa berita yang membuat Lin Ming gembira. Ini karena Lin Ming diizinkan memasuki jalan kaisar untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga dia bisa lebih mempersiapkan perjalanan ini ke abis iblis abadi. Jalan kaisar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Penantiannya akhirnya berakhir. Hidup penuh dengan liku-liku. Karena letusan Eternal Demon Abyss, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk ke jalan kaisar. Selama dia bisa memasuki jalan kaisar, bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke ranah inti berputar, Lin Ming percaya dia tidak perlu takut lagi pada High Lord Limitless Demon. Haha, Kakak Lin, selamat. Selama Anda setia kepada Tuan Ketua tertinggi, dia tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Apakah Anda ingin mempersiapkan sedikit atau Anda ingin saya membawa Anda ke sana sekarang? High Lord Bloodfire juga menerima berita serupa. Tidak perlu, ayo pergi sekarang, kata Lin Ming dengan tenang sambil memadatkan kegembiraan yang meningkat di dalam hatinya. Dia memiliki makanan dan air minum di lingkaran spasialnya sehingga dia tidak perlu membuat persiapan khusus. Baik, ayo pergi. Petik 2. High Lord Bloodfire memimpin jalan. Jalan Kaisar terletak di tengah lantai 3. Setelah melewati beberapa jalan dan koridor, mereka akhirnya sampai di sebuah kuil. Kuil ini dibangun seluruhnya dari obsidian, dan ketika melangkah ke dalamnya, sepertinya itu adalah dimensi yang benar-benar terpisah. Di dalam kuil ini, ada berbagai macam patung iblis yang terlihat ganas dan buas. Tanpa kecuali, semua patung ini adalah iblis surgawi bersayap 12. Dan altar merah darah yang besar dikelilingi oleh patung-patung ini. Altar ini terus-menerus memancarkan energi neraka yang kaya, seolah-olah itu benar-benar diukir dari kristal setan darah. Pintu masuk jalan kaisar berada di atas altar itu. Melangkah ke altar dan taburkan darah Anda ke atasnya, setelah itu Anda akan bisa memasuki jalan kaisar. Saudara Lin, saya berharap Anda beruntung.
Petik 2. Episode ke-615, dengan judul Memasuki Jalan Kaisar. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming melangkah ke altar merah tua. Saat dia merasakan energi neraka berdarah tebal yang memancar dari altar, dia diam-diam terkejut. Altar ini diukir dari potongan besar kristal iblis darah murni. Bukan hanya itu, tapi itu adalah kristal iblis darah bermutu tinggi. Di dalam tambang Blood Demon Crystal, mereka biasanya ditemukan dalam balok dan bongkahan kecil, sangat jarang untuk menemukan sebongkah kristal iblis darah besar seperti ini. Lin Ming berdiri di tengah altar dan memotong telapak tangannya sendiri. Dia percaya bahwa High Lord Bloodfire tidak akan membuat jebakan apapun di sini untuknya. Bagaimanapun, High Lord Bloodfire masih percaya bahwa dia memiliki segel budak yang ditanam di dalam dirinya dan sepenuhnya tunduk pada perintah Master Menara. Darah mengalir ke altar dan langsung diserap ke dalam batu merah tua. Setelah beberapa napas waktu, di bawah kaki Lin Ming, totem merah tua besar menyala. Ini juga dalam pola Demon Surgawi bersayap 12. Pada saat berikutnya, cahaya merah bersinar ke langit, langsung menelan Lin Ming di dalamnya. Energi neraka, energi jahat, berbahaya, dan brutal langsung menghantam lautan spiritual Lin Ming, diikuti oleh tekanan besar pada jiwanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melewati kandang raja dan sudah terbiasa dengan medan kekuatan iblis surgawi, maka tekanan ini akan menyebabkan dia hampir pingsan. Nyatanya, banyak seniman bela diri, termasuk Yan Qi dan Maha, akan langsung pingsan saat pertama kali memasuki jalan kaisar, baru bangun setelah sekian lama. Niat bela diri iblis surgawi dirilis, dan Lin Ming menggunakan medan kekuatan Asura untuk menahan tekanan jalan kaisar. Detik berikutnya, dia telah tiba di ruang lain. Tempat Lin Ming muncul masih merupakan altar merah tua. Altar ini sama persis dengan yang ada di pintu masuk jalan kaisar. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa di bawah altar sangat mengesankan jurang yang gelap. Energi neraka yang kaya mengalir dari jurang ini. Lin Ming memiliki kecurigaan yang mendalam bahwa jurang di bawah altar ini adalah sumber energi neraka. Jika dia jatuh jauh-jauh, maka dia akan jatuh ke dalam abis iblis abadi. Di atas jurang ini ada jalan papan kayu selebar 10 kaki. Jalan ini tidak didukung oleh apapun. Sebaliknya, itu ditangguhkan dengan kuat di udara. Di sepanjang jalur papan kayu ini, setiap 100 kaki atau lebih, akan ada sekelompok lampu. Di bawah lampu ini ada patung yang diukir dari obsidian. Patung-patung ini juga tidak memiliki penyangga, mereka juga diangkat dan digantung di udara dengan kekuatan mistis. Saat Lin Ming melihat api biru hantu yang menyala diam-diam ini, dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang sangat kaya datang dari mereka. Sepertinya ini bukan api melainkan api yang berasal dari jiwa yang terbakar. Tempat yang aneh. Lin Ming terkejut. Dia mencoba terbang, tetapi seperti yang dia duga, terbang dibatasi di area ini. Tapi itu mungkin yang terbaik. Jika dia benar-benar mencoba terbang dan jatuh ke dalam jurang ini, kemungkinan besar dia akan mati. Jalan kaisar sama dengan kandang raja, keduanya hanyalah area latihan. Tapi sejak zaman kuno, bagi para seniman bela diri yang keberuntungannya buruk, atau mereka yang salah menilai kekuatan mereka sendiri, akan selalu ada orang yang binasa di sini. Tanpa ragu, jalan papan selebar 10 kaki ini adalah jalan kaisar. Lin Ming tidak buru-buru melangkah ke jalan kaisar. Sebaliknya, dia duduk bermeditasi, menyesuaikan kondisi mental dan fisiknya ke kondisi puncaknya, dan kemudian melangkah ke jalan papan. Begitu dia memasuki jalan kaisar, Lin Ming segera merasakan tekanan menutupi dirinya. Tekanan ini benar-benar berbeda dari tekanan medan kekuatan iblis surgawi. Tekanan ini datang dari jiwa dan kemauan, dan Lin Ming juga tidak asing dengan tekanan ini. Tekanan ini adalah Kaisar Will.
Ketika Lin Ming bertengkar dengan Yang Qi dan Maha, dia pernah merasa menjadi bagian dari Kaisar Will. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar meninggal, keinginan yang mereka tinggalkan tidak akan memudar bahkan setelah ribuan tahun. Inilah yang disebut roh pertempuran. Semangat pertempuran adalah keinginan kental yang bisa dibentuk oleh seorang seniman bela diri setelah mereka mencapai batas tertentu. Wasiat ini dapat dilampirkan pada objek apapun, dan dapat digunakan dengan berbagai cara, seperti membunuh orang. Misalnya, jika seseorang memasang roh perang ke udara, mereka bisa langsung menghancurkan batu besar menjadi bubuk. Jika mereka menempelkan semangat bertarung ke skill atau harta, mereka bisa menggandakan kekuatan serangan mereka, atau bahkan meningkatkannya beberapa kali lipat. Semangat tempur Kaisar, aku ingin tahu kapan aku bisa memahami semangat bertarungku sendiri. Lin Ming dipenuhi dengan harapan. Ketika seorang seniman bela diri mencapai tingkat Kaisar, mereka biasanya memiliki semangat bertarung sendiri. Tentu saja, bahkan ada beberapa individu beruntung yang tidak perlu berada di level Kaisar. Jika mereka memiliki takdir yang cukup besar yang jatuh ke tubuh mereka, mereka sering dapat memahami roh pertempuran di tahap penghancuran kehidupan yang lebih tinggi. Ini hanya situasi di dalam Sky Spill kontinen. Jika itu adalah realm of the gods, maka itu mungkin lebih tidak normal. Tidaklah aneh bagi mereka yang berada di inti berputar untuk dapat memahami semangat pertempuran. Memikirkan hal ini, Lin Ming bertanya, Demon Sin, kapan talenta terbaik dari alam dewa biasanya memahami semangat pertempuran mereka sendiri? Demon Sin, yang telah tinggal di lautan spiritual Lin Ming sepanjang waktu, tidak menjawab. Faktanya, Demon Sin bahkan belum mendengar pertanyaannya. Ini menyebabkan Lin Ming sedikit terkejut. Begitu mereka memasuki jalan Kaisar, Demon Sin menjadi sangat sunyi, bahkan tidak membuat suara sekecil apapun. Demon Sin, Lin Ming bertanya, khawatir. Lin Ming, jalan Kaisar ini, aku merasa seperti pernah berada di sini sebelumnya. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, Demon Sin dengan tenang dan menakutkan berbicara. Lin Ming sedikit terkejut. Yah, lebih tepat untuk mengatakan bahwa kakak laki-lakiku datang ke sini. Demon Sin terdengar agak sedih. Suasana hati seperti ini jarang terjadi pada anjing yang sombong dan banyak bicara. Kakakmu, tubuh asliku adalah anjing berkepala 3 setan Divine Hound, dan jiwaku juga merupakan trinitas 3 jiwa dalam 1. Kakak laki-laki saya lahir lebih dulu, dan kemudian ketika kekuatannya tumbuh, saudara laki-laki kedua saya lahir, dan akhirnya, saya. Ketika kami mengepung tanah suci bulu hijau di masa lalu, kakak dan kakak kedua berusaha melindungi saya, dan karena itu mereka dipelintir menjadi ketiadaan dalam badai jiwa. Di dalam tubuhku ada beberapa bagian jiwa yang tersisa dari kakak laki-laki dan laki-laki kedua. Petik 2. Saat Demon Sin selesai berbicara, dia menghela nafas panjang. Hanya dengan jentikan jari, puluhan ribu tahun telah berlalu. Mengingat masa lalu sekarang benar-benar membuat orang merasakan nostalgia yang sangat menyakitkan. Saat Lin Ming mendengar Demon Sin berbicara, dia tiba-tiba membeku. Sebuah cahaya sepertinya muncul di benaknya. Iya, dia telah melupakan sesuatu. Ketika Lin Ming masih di lantai 2, dia telah membunuh Sue Men dan memperoleh buku tebal kuno tanpa nama dari cincin spasialnya. Buku tebal ini memiliki gambar orang-orang yang hidup dan hidup di semua halaman, bahkan samar-samar seseorang bisa merasakan aura dan martabat dari karakter-karakter ini sebagaimana mereka masih hidup. Di dekat gambar-gambar ini ada catatan tertulis yang mencantumkan kehidupan karakter ini. Ketika Lin Ming telah membacanya, dia menyadari bahwa setiap karakter ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar atau bakat tingkat Kaisar puncak dari puluhan ribu tahun terakhir dari benua setan suci. Ini termasuk Kaisar Besar Netherworld,
dan bahkan Kaisar Iblis secara mengesankan termasuk di sana. Lin Ming segera menggali buku tebal itu dan dengan cepat menemukan halaman tempat Kaisar Iblis terdaftar. Di dalam buku besar itu, Kaisar Iblis memegangi Grid Desolate Blood Halberd, rambut hitam tintanya terbang sembarangan di angin. Seseorang bahkan bisa dengan jelas merasakan aura dan keagungan yang menakutkan dari Kaisar Iblis. Di samping gambar Kaisar Iblis ada sebuah catatan. Kaisar Iblis. Kelahirannya tidak menyenangkan dan kematiannya tidak menyenangkan. Penyebab kematian tidak jelas. Petik 2. Ini adalah Demon Sin tertegun. Dia berseru, menggosok ini persis sama dengan Demon Emperor sendiri. Ya, persis sama. Bukan hanya itu, tetapi Kaisar Iblis meninggal di alam para dewa dan dia adalah keberadaan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, siapa yang mengukir gambar Kaisar Iblis dan bagaimana mereka tahu bahwa dia mati? Petik 2. Pikiran Lin Ming dipenuhi dengan keraguan. Demon Sin berkata, Lin Ming, lihat dasar lampu itu. Saat Demon Sin berbicara, Lin Ming mendongak dan tiba-tiba tercengang. Di depannya, tidak terlalu jauh, ada ukiran relief seniman bela diri Fei di dasar lampu. Seniman bela diri Fei ini tampan dan memegang pedang panjang di tangannya. Dia adalah kecantikan seperti giok dengan penampilan heroik. Lin Ming tiba-tiba teringat bahwa seniman bela diri Fei ini adalah salah satu dari mereka yang gambarnya digosok di dalam buku tebal. Lin Ming membuka buku besar itu dan menemukan bahwa ukiran relief seniman bela diri ini sama persis dengan gosokan. Lian Ku. Lahir di tahun kalender setan suci 26720, meninggal di tahun kalender setan suci 26750. Orang ini adalah bakat keanggunan dan keanggunan yang tak tertandingi. Dia mencapai ranah Fei King pada usia 24 tahun, dan di dalam ranahnya tidak ada lawan yang layak untuknya. Jalannya untuk menjadi Kaisar Fei tidak bisa dihindari, tapi sayang sekali, takdirnya kurang. Saat dia mencari kesempatan keberuntungannya sendiri di zona bahaya, dia binasa di sana, mengakhiri hidupnya pada usia 30 tahun. Petik 2. Seorang Raja Fei setara dengan inti berputar manusia. Bagi seseorang untuk menjadi Raja Fei pada usia 24 sama dengan mencapai inti berputar pada usia 24. Ini adalah kecepatan yang sekitar 5 atau 6 tahun lebih cepat dari Mu Qianyu. Faktanya, itu bahkan tidak jauh berbeda dari Lin Ming. Pahlawan yang tak tertandingi dari generasinya, jalannya untuk menjadi kaisar adalah masalah waktu. Namun, dia binasa di tengah jalannya. Lin Ming, saya ingat beberapa hal. Dalam ingatan kakak laki-laki dan laki-laki kedua saya, lampu yang Anda lihat masing-masing mewakili pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Bahkan jika mereka bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka masih bakat tak tertandingi dari generasi mereka yang seharusnya dengan mudah menjadi karakter tingkat kaisar. Tetapi orang-orang ini semuanya memiliki dua kesamaan. Yang pertama adalah bahwa mereka sudah mati, dan yang kedua adalah ketika mereka masih muda, mereka pernah melangkah ke jalan kaisar. Petik 2. Lampu-lampu ini masing-masing mewakili pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang pernah memasuki jalan kaisar. Pikiran Lin Ming dingin. Saat dia melihat api biru hantu yang menyala dengan tenang ini, dia tidak bisa merasakan panas dari mereka. Sebaliknya, dia merasakan hawa dingin yang menggigit tulang, seolah-olah api ini membakar jiwa. Tentu saja, ini hanya perasaan. Jika mereka benar-benar jiwa maka mereka akan terbakar sejak lama. Demon Sin berkata, lampu keinginan jalan kaisar tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibentuk secara alami. Jika tidak, dalam rentang puluhan ribu tahun, tidak ada yang akan memiliki kemampuan untuk mengukir kesan yang nyata dari semua karakter yang tak tertandingi ini, bahkan dengan sempurna menjaga aura dan keagungan mereka. Petik 2. Jika aku tidak salah,
maka setiap jenius tak tertandingi di zaman mereka yang telah memasuki jalan kaisar akan diingat oleh jalan kaisar. Setelah mereka mati, cahaya akan terbentuk di sini sebagai simbol bagi mereka. Saat Lin Ming mendengar Demon Sin berbicara, dia merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan memenuhi hatinya. Jalan kaisar, apa itu? Kekuatan di bawah abis iblis abadi yang berada di balik kutukan mistis, apa itu juga? Setelah setiap seniman bela diri meninggal, api akan menyala sebagai simbol bagi mereka. Lalu, apa yang jalan kaisar gunakan untuk mengingat mereka? Bagian dari keinginan mereka, energi spiritual, atau mungkin tanda jiwa. Bahkan keberadaan tak tertandingi seperti kaisar iblis, karakter hebat bahkan di dalam alam para dewa, masih tidak bisa melepaskan dirinya dari ingatan jalan kaisar. Setelah dia tewas di alam para dewa, jalan kaisar juga membentuk sekelompok lampu yang sesuai dengannya. Seperti manusia yang tidak bisa lepas dari siklus samsara, para jenius tak tertandingi yang melangkah ke jalan kaisar juga tidak bisa melepaskan diri dari takdir mereka. Tidak peduli betapa tak tertandingi mereka dalam hidup mereka masih kembali ke sini, abu menjadi abu, debu menjadi debu. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Terlepas dari apa yang ada di ujung jalan kaisar, terlepas dari apa yang ada di kedalaman terdalam dari abis iblis abadi, dia tidak akan ragu untuk terus maju. Dunia itu besar, jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Bahkan kaisar iblis, berdiri di depan puncak sebenarnya dari seniman bela diri, mungkin hanyalah orang kecil yang tidak berharga. Di masa lalu, untuk bersaing memperebutkan Magic Cube, dia telah mati. Kubus ajaib ini yang telah memadamkan nyawa 10.000 pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa, dari mana asalnya juga. Semua keberadaan yang kuat dan misterius ini tidak menyebabkan Lin Ming menjadi kecewa atau bahkan merasa rendah. Sebaliknya, tidak ada apapun dalam dirinya selain semangat juang tanpa batas. Dia sudah menetapkan tekadnya untuk melangkah ke puncak tertinggi seni bela diri, dan melihat dengan baik seperti apa pemandangan dari puncak itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.